Jihad yang terbaik adalah kalimat yang benar kepada pemimpin atau penguasa yang zalim. Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perannya intelektual juga adalah mendidik dan mencerdaskan, menginformasikan hal-hal yang mungkin masyarakat belum tahu, kita yang tahu. Informasikan, didiklah. Yang terakhir, peran intelektual itu menjadi pengganggu yang konstruktif. Ini agak unik. Ini maksudnya apa? Menggoyang status quo. Hidup itu tidak boleh mandek. Kenapa hidup tidak boleh mandek? Kita ini masih banyak kurangnya, diakui atau tidak. Wong tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita tidak berkembang mandek, berarti kita ada di level banyak kurangnya tadi dan tidak lebih baik. Maka tugasnya intelektual apa? Menggoyang itu. Masa iya sih kita harus gini terus? Masa iya sih kita sejak kemarin tidak ada peningkatan apa saja? Apa yang kita lakukan selama ini sudah benar semua? Masa iya sih tidak ada yang tidak benarnya? Sih coba dicek lagi. Ini intelektual. Makanya dia perannya tidak gampang. Socrates itu digelari gadfly of Athens. Gadfly itu lalat, laler. Dia seperti lalatnya Athena, nyusahi orang, dia ganggu terus orang, dijak mikir dia. Kalau sampean ketemu Socrates itu mungkin yo pening. Kita ngomong apa ditanya. Jawaban kita dikejar lagi, ditanya lagi. Sudah jawab, ditanya lagi. Itu mungkin kalau kita sudah alah wis sembuh gitu. Cuma Socrates maunya kita berpikir beneran. Apa ya keputusan kita itu sudah tepat, sudah benar, sudah sesuai, dan lain sebagainya. Nah, jadilah lalat yang mengganggu. Karena adanya lalat, terus orang berusaha menjaga kebersihan. Kalau tidak ada lalat, kita tidak peduli kotor atau bersih. Begitu ada lalat, jangan-jangan kotor, jangan-jangan tidak sehat, kita mulai fokus ke sana. Oke ya, kalau Socrates lalatnya Athena, mungkin kalian nanti jadi lalatnya Jogja. Tapi dari sisi intelektual, bukan ganggu, bukan begal kelite. Ya, tapi memancing orang untuk berpikir, merenungi hidupnya. Karena apalagi hari ini kan ritme hidup ini cepat sekali. Cenderung dangkal. Nah, tugasmu memperdalam itu. Apa ya kita harus begini, apa ya kita harus begitu. Dan seterusnya. Baik. Profil sudah, peran sudah. Kita lanjutkan. Ambil nafas dulu. Ini materi hari ini agak berat. Dari sisi bukan dipahaminya, tapi dijalankannya. Kalau dipahaminya simpel lah. Tapi menjalankannya tidak simpel. Silahkan diminum yang masih ada, masih sisa. Kita lanjutkan ya. Ini quotes dari beliau. Peran kita adalah memperluas area diskusi, bukan menetapkan batasan untuk menyesuaikan dengan otoritas yang berlaku. Jadi di antara cara kita untuk melakukan perubahan, menggoyang status quo apa? Dengan diskusi-diskusi diperbanyak, pendalaman-pendalaman wawasan yang luas. Karena kalau wawasan kita tidak tambah luas, ya kita tidak akan sadar bahwa kita itu masih mungkin dan sangat mungkin diperbaiki.
Masyarakat kita masih banyak lemah-lemahnya. Nah, itu perlu area diskusi yang diperluas. Jangan malah membuat batasan-batasan yang tidak perlu, mengikuti maunya otoritas. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Nanti tiap tahun ada aturan baru, pembatasan baru. Nah, ini tidak kondusif. Tambah banyak aturan, tambah nanti kita jadi tidak bebas, kita jadi seperti robot. Kita lama-lama segala sistem hidup kita itu seperti diremote dari jauh. Maka kalau bisa yang diperluas bukan aturannya, tapi diskusinya. Biar tambah pinter, siapa tahu nanti kita sampai pada titik tidak perlu diatur kok Pak, kita sudah tertib sendiri, bisa ngatur dirinya sendiri masing-masing. Itu luar biasa. Ya semakin banyak perlu aturan, menunjukkan kita semakin tidak mandiri dalam berpikir dan dalam memutuskan. Jangan seneng kalau nambah aturan. Kita kan sering, wah ini belum ada aturannya Pak, diatur. Belum ada aturannya itu kan malah enak. Kalian bisa lebih bebas. Tapi kadang-kadang kita justru kalau tidak diatur malah bingung. Sering kadang ada panitia yang ngundang saya itu terus malah tanya ke saya, Pak ini temanya apa ya Pak? Loh, lah kamu pingin diskusi apa? Kok malah bingung nyari temanya? Minta ditetapkan, minta diatur. Kadang-kadang di kelas juga begitu, mahasiswa tugas ya bikin makalah, silahkan bikin makalah sebaik mungkin yang kalian mampu. Ini kan bebas sebenarnya, tapi kan terus mereka tanya, berapa halaman Pak? Spasinya berapa ya Pak? Terus fontnya pakai apa Pak? Loh, kamu minta diatur, begitu diatur nanti kamu tambah susah loh. Misalnya, kalau begitu fontnya pakai 8 saja, spasi setengah. Puyeng nanti kamu. Salah disuruh bikin sebebas mungkin asal sebaik yang kamu mampu, malah tanya, malah minta. Nah, mandirilah dalam berpikir dan memutuskan. Cuma memang untuk bisa mandiri berpikir dan memutuskan, kamu butuh wawasan yang lebih luas. Untuk wawasanmu lebih luas, banyak belajar, banyak diskusi. Jadi kuncinya di situ. Maka ini kata Said, peran kita adalah memperluas area diskusi. Biarlah para intelektual mancing kita tergerak untuk diskusi, membahas. Sebagai pertimbangan untuk apa yang terbaik yang bisa diputuskan. Bukan membatas-batasi. Ini tidak boleh ya, itu tidak boleh ya. Semakin banyak dibatasi ya, semakin kita akan tidak berkembang. Yuk, kita lanjutkan. Nah, ini kalimat anunya ya. The intellectual's role is to speak the truth to power. Peran pokoknya intelektual adalah bicara kebenaran pada yang punya kekuasaan. Ini yang paling berat sebenarnya. Di situ ada 4 aspek dari kalimatnya Said itu. Yang pertama adalah keberanian. Hanya yang berani yang bisa melakukan ini. Latihanlah berani. Ya kekuasaan itu tidak harus yang tertinggi, presiden atau ketua PBB, tidak. Ada banyak lingkaran-lingkaran kuasa di sekeliling kita. Kalau ada yang tidak beres, sampaikan. Speak ya. Sampaikan kebenarannya pada yang punya kuasa. Jadi karena yang punya kuasa ini nanti yang punya hak ngatur. Kalau dianya kacau, ya hidup kita ini akan kacau. Yang kedua, untuk berani ngomong itu ketika ada rasa tanggung jawab dalam diri kita. Kalau kita hanya cuek saja, peduli amat Pak, bukan urusan saya. Yang penting saya
Uangnya ada, lancar, kuliah lancar, pacar nggak ngamuk-ngamuk, santai saja. Jadi ya kalau kamu cuek begitu ya mungkin kamu tidak bakat jadi intelektual. Intelektual itu peduli dan ikut bertanggung jawab. Kalau ada peristiwa apa, kasus apa, terus kamu, itu urusannya sana, itu bukan urusan saya, itu salah dewe deh. Ya sudah, kalau kamu tipenya begitu tidak salah, tapi ya paling tidak kamu bukan intelektual. Intelektual itu berani dan ikut bertanggung jawab. Yang ketiga tadi ya, berpihak pada yang tertindas. Kemudian yang keempat, siap kehilangan posisi dan kenyamanan. Nah ini yang agak berat. Wong kita hidup itu nyari posisi dan nyari nyaman. Wong ngaji filsafat aja juga begitu. Kalian datang yang pertama dicari kan posisi. Yang sekiranya ngantuk tidak kelihatan, ada sendenannya. Kemudian ini kan gitu. Orang mesti nyari itu, nyari yang paling nyaman. Tapi begitu kamu jadi orang kritis, kemungkinan kamu akan kehilangan kenyamananmu. Karena masyarakat secara umum ya sudah terkondisikan berpikir seperti adanya selama ini. Yang berjalan biasanya dianggap baik-baik saja. Mereka tidak seperti kaum intelektual ini yang cara melihatnya lebih dalam. Melihat potensi masalah, melihat problem yang ini kalau tidak diselesaikan sekarang bahaya di depan dan lain sebagainya. Yang bisa membaca sampai detail ini kaum intelektual. Itulah yang membuat mereka terus berani. Tidak apa-apalah saya beresiko asal bangsa ini selamat misalnya. Nah ini perlu keberanian. Maka the intellectual role is to speak the truth to power. Ini menarik, tiba-tiba tadi saya ingat ada hadis yang kalimatnya mungkin persis, tapi di buku itu tidak ada. Saya sampaikan ini cocok saja sih. Ini sabdanya Nabi, riwayat Tabrani, ada yang bilang ini sahih, ada yang bilang hasan. Afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang terbaik adalah kalimat yang benar kepada pemimpin atau penguasa yang zalim. Kalimat ya mengingatkan maksudnya. Ini boleh dicek nanti, dicari hadisnya. Yang saya ingat dulu, hadis ini ada pertanyaan dari sahabat waktu Rasulullah haji. Jadi saat itu Rasulullah masih jumroh. Yang pertama sahabat tanya, wahai Rasulullah, jihad yang terbaik itu seperti apa? Pak Rasulullah diam saja. Terus ketika Rasulullah jumroh lagi yang kedua, sahabat ini tanya lagi, wahai Rasulullah, jihad yang terbaik itu apa? Rasulullah masih diam. Kemudian setelah selesai melempar jumroh, Rasulullah naik ke untanya beliau, terus diam sebentar, terus noleh, terus tanya, mana sahabat yang tadi tanya? Terus sahabat itu mendekat, saya wahai Rasulullah. Nah terus hadis ini disampaikan. Afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jadi jihad yang paling afdhal, jihad yang paling baik adalah menyatakan kebenaran di depan penguasa zalim. Cuma tadi ya ada syarat dan rukunnya. Dengan retorika yang baik, pastikan kalimatmu kalimat hak, bukan kalimat tendensius, bukan kalimat yang didasarkan kebencian. Tapi memang kebenaran yang harus disampaikan. Kalau memang itu kebenaran yang harus disampaikan, ya tidak usah takut resikonya. Karena ya itulah jihad yang paling baik. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Inilah konsep yang
tadi saya sebut. Pembedaan antara intelektual profesional dan intelektual amatir. Kita kan biasanya nganggap yang amatiran itu belum sempurna. Yang mendalam itu yang profesional. Tapi kalau di Edward Said ini justru kalau bisa kita itu jadi intelektual yang amatir. Kalau intelektual profesional itu tunduk pada standar, aturan, kepentingan institusi di mana mereka bekerja. Itu kan profesional. Orang disebut profesional kalau dia tepat mengikuti aturan-aturan sesuai kepentingan tempatnya bekerja. Kemudian profesional itu biasanya menghindari resiko. Lebih milih karirnya naik terus stabil, reputasi, status. Itu profesional. Kemudian profesional itu kadang cenderung sempit. Jadi sempit itu ya dia ngertinya bidangnya saja sudah. Tidak peduli bidang yang lain. Ini cara melihatnya Edward Said ya tentang profesional itu. Jadi apalagi orang modern itu kan semakin keahliannya sempit itu dianggap berharga. Ya sering saya ilustrasikan dokter umum sama dokter spesialis itu kan harganya jauh. Kalau kamu ke puskesmas, ya dokter umum itu paling bayarmu berapa sekarang? 3.500. Sakit apa saja itu bisa 3.500, 5.000. Tapi begitu kamu berobat ke spesialis, itu harganya bisa 10 kali lipatnya, 100 kali lipatnya. Yang sini 3.000, yang sini bisa 300.000. Kenapa? Spesialis. Padahal spesialis itu bidangnya tambah sempit. Tapi ya dia merasa sangat mendalam di situ. Nah, profesional juga begitu. Profesional itu cenderung, itu bukan keahlian saya, Pak. Itu bukan urusan saya. Kan itu politik, Pak. Saya kan filosof. Itu kan filosof. Terus jadi milih ke bidang itu profesional. Jadi itu intelektual profesional. Biasanya mengesampingkan tanggung jawab etis dan sosial yang lebih besar. Lebih tertutup, lebih egois. Ini profesional. Kebalikannya amatir. Intelektual amatir itu lebih bebas. Kalian kan misalnya kalau melakukan apa terus, kamu kok begitu? Saya kan masih amatir, Pak. Kamu ngomong gitu kan orang masih memaklumi. Iya sih, kamu belum profesional. Sepak bola yang amatir itu misalnya gak karu-karuan, jungkir balik. Itu kan kita, iyalah amatir. Tapi kan lebih seneng. Lebih menikmati sepak bola kan kamu ketika amatir di kampung dulu sama teman-temanmu. Bolanya ke utara, kerutuk-kerutuk ke utara semua. Bolanya ke selatan itu. Tapi begitu profesional, segalanya diatur. Apa sampai detail kecil diatur. Mungkin beda cara menikmati dan kebebasannya. Itu mungkin itu ilustrasinya yang dilihat oleh Edward Said. Orang yang diamatir itu biasanya masih banyak ingin tahu. Biasanya mereka cinta dengan ilmu, cinta dengan moral, keadilan. Dan yang amatir itu biasanya berani menyampaikan pandangan lintas batas. Tidak kukuh di perspektif profesionalnya. Orang-orang amatir juga tidak takut menyuarakan kritik meskipun tidak populer. Meskipun nanti orang menyebutnya tidak profesional. Misalnya kalian yang ilmunya fisika sih, tapi tiba-tiba mengkritik nahwu sorof misalnya. Terus kamu dimarahi orang, kamu ngerti apa? Loh saya kan meskipun tidak kuliah nahwu sorof pernah mondok, dikit-dikit ngerti lah. Terus orang kamu dituduh tidak profesional dan lain sebagainya. Justru kata Edward Said, amatir itu lebih bebas, lebih luas, lebih berani.
lintas batas, menyuarakan kritik dan lain sebagainya. Sementara profesional itu sering terikat macam-macam. Oleh karena itu, menurut beliau ya kalau bisa para intelektual itu intelektual amatir saja. Jangan intelektual profesional. Mengapa begitu? Karena intelektual profesional itu kompromis dan pragmatis. Biasanya ya ingin nyari pragmatisnya saja. Pokoknya aturannya begitu ya begitu. Itu gaya profesional sudah. Saya tidak berani macam-macam karena sudah ada undang-undangnya seperti ini, aturannya seperti itu profesional. Yang kedua, kata Said, kadang-kadang intelektual profesional itu karena dia sudah nyaman, sudah enak di posisinya, mereka bisa menyensor dirinya sendiri agar tidak dikeluarkan dari lingkaran profesionalnya. Saya tahu ini salah. Tapi kalau saya sampaikan begitu saja, ini saya melawan banyak orang. Sudahlah, didiskon sedikitlah kebenarannya, tidak usah disampaikan semuanya. Ini menyensor dirinya sendiri. Ini khas intelektual profesional. Jadi bisa mengkompromikan kebenaran demi kepentingannya. Kemudian mengabaikan penderitaan orang banyak demi keuntungan pribadi. Makanya kadang-kadang ya kan sering kita lihat ada kasus-kasus itu, ya memang aturannya begitu. Dia kerjanya sih profesional, tapi apa ndak melihat? Ini loh nenek-nenek misalnya, apa ndak kasihan, dia miskin loh, ndak punya apa-apa. Masa ngambil kayu sedikit saja terus divonis misalnya. Tapi yo yang memvonis sih profesional, undang-undangnya begitu, aturannya begitu. Nah, jadi mengabaikan situasi demi status quo. Kadang-kadang juga demi keuntungan pribadinya atau kelompoknya. Ada lagi ciri keempat, kata Said, para profesional itu biasanya kalau ngomong ruwet di level mereka. Jadi ya karena ilmunya mungkin dalam sekali, kita tidak paham dia ini ngomong apa. Kalau ditanya, kamu tidak level, kamu levelnya kan mesti begitu. Kata Said, ini tujuannya apa? Menjauhkan publik dari wacana-wacana penting. Biar dia saja yang punya kuasa. Biar dia saja yang pintar. Kamu ngerti apa? Mahasiswa semester 5 misalnya kan, kamu direndahkan. Nah, itu gayanya intelektual profesional. Makanya kan kalau kamu dituduh amatiran itu kan rasanya sakit hati. Kamu masih amatir. Nah, besok tidak usah sakit hati. Kamu madhabnya Edward Said. Jadi amatir itu sesuatu yang lebih utama dibandingkan profesional. Baik, ya amatir lebih punya keterbukaan, kepedulian, lebih mungkin berkembang. Sementara profesional lebih milih kenyamanan. Makanya beliau menyatakan seperti ini. Ancaman khusus bagi kaum intelektual saat ini, di barat maupun non-barat, itu bukan akademisi atau pegawai atau jurnalisme dan penerbitan yang komersial, tetapi sikap yang saya sebut profesionalisme. Yang saya maksud dengan profesionalisme adalah menganggap pekerjaan sebagai seorang intelektual sebagai sesuatu untuk mencari nafkah. Kalau intelektualitas, intelektual tadi diposisikan sebagai mencari uang, mencari nafkah, ya selesai. Kamu mikirnya gaji, nanti mau ngeritik macam-macam, nanti kalau gajinya dipotong, di PHK. Karena kamu posisikan hanya sebagai mencari nafkah. Dari jam 9 sampai jam 5,
Satu mata melihat jam, yang satu melihat pekerjaan profesinya. Tidak berani goyang perahu, tidak berani menyimpang dari paradigma, dari batasan yang diterima, membuat dirinya tetap disenangi, tetap pantas, tidak berani kontroversial, tidak berani berpolitik, dan inginnya objektif terus. Ini gaya profesional yang dikritik oleh Edward Said. Jadi yang penting apa? Gajinya terjamin, nafkahnya tidak terpotong. Fokusnya ke sana akhirnya. Dan ini membahayakan untuk kategori intelektual. Karena intelektual punya tanggung jawab transformasi, emansipasi masyarakat. Kalau para intelektualnya hanya fokus pada keuntungan dirinya, kenyamanan dirinya, ya masyarakat akan stuck, bila perlu mundur. Ini PR ya untuk para intelektual. Semoga tidak profesional. Ini kalimatnya gak enak ya. Semoga tidak profesional. Maksudnya menganggap intelektualitas itu sebagai profesi saja, sebagai pencari nafkah saja. Kata beliau, seorang intelektual ideal bukanlah fungsionaris. Fungsionaris itu ya yang melayani organisasinya saja, atau orang yang mementingkan karirnya saja. Tapi orang yang pemikiran dan pekerjaannya dijiwai oleh rasa keadilan dan hasrat akan kebenaran. Ini untuk pengingat-ingat kalian ya, bahwa intelektual ideal itu kuncinya dua. Jiwanya, coraknya, keadilan dan kebenaran. Dia gelisah kapanpun, dimanapun ketemu fenomena ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dia ingin bergerak membawa situasi tidak adil, tidak benar itu ke arah yang lebih adil dan lebih benar. Kalau jiwa kalian punya corak seperti itu, kalian berbakat jadi intelektual. Tapi kalau kalian ingin jadi fungsionaris saja atau mementingkan karir saja, seperti tadi ingin jadi sarjana saja, ya berarti memang intelektual bukan ranahmu, bukan tipemu.